Subhanahu wa taala dan dijadikan bagi orang-orang yang muttaqin. Juga kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri ini menjadi orang yang senantiasa sehat walafiat, yang sedang sakit diberikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, dan juga negeri kita dijadikan negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, adil, makmur, gemari, pahlaw, jinawi. Mudah-mudahan para pemimpinnya amanah dan para rakyatnya diberikan kesabaran ketabahan untuk senantiasa menjunjung tinggi kedamaian, keadilan, dan pada saatnya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan diri ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini orang yang senantiasa gemar bersilaturahim, menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri kita masing-masing dan kompetensi yang dimiliki, serta kita senantiasa benar-benar dalam keadaan yang ikhlas untuk menghambakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan kesempatan bersilaturahim melalui berbagai media, baik tatap muka ataupun melalui media online secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan kita juga dijadikan orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari silaturahim ini, kemudian mendapatkan kesempatan memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di lingkungan yang sebaik-baiknya lingkungan bagi diri kita masing-masing, disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan tentu saja diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita juga kelak dipanggil dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan pada saatnya kita termasuk orang yang dipilih menjadi abdinya Allah, dimasukkan golongan abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna hajjan wa umratan mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amalan sholihan maqbul wa tijaratan lang tabur. Ya alima ma fi syurur, ahridna ya Allah minad dhulumati lan nur, ahridna ya Allah minad dhulumati lan nur, ahridna ya Allah minad dhulumati lan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita sertakan dengan nafas bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah, amin. Dan pagi hari ini saum tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Mani Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar dan udara sejuk. Insya Allah mudah-mudahan ini merupakan bagian dari doa-doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki ketenangan lahir batin, selalu mempunyai rasa syukur ketika mendapatkan nikmat, selalu kita bersabar atas musibah dan ujian dan kita ikhlas untuk senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa dan pada hari ini kita sama-sama bersilaturahim. Yang hadir dan yang tidak hadir mudah-mudahan semuanya dalam keadaan berkah, sehat walafiat. Di jalur internet lewat Zoom meeting, alhamdulillah sudah bergabung Kang Irwan Fikri ya dari Bojong Soang. Meskipun sedikit ada kesulitan, alhamdulillah bisa bergabung bersama keluarga. Irin dari Kasepuhan Cirebon ya, bersama keluarga. Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM dan kru bersama keluarga 107,1 FM Bandung ya. Radio yang senantiasa jernih menyampaikan hal-hal yang menenangkan, menyegarkan ya. Mudah-mudahan juga dalam rangka dakwah Islamiyah yang berkelanjutan. Kemudian kita juga sambut kehadiran Teh Yuliati ya dari Sumedang Larang ya, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat bersama keluarga. Kang Yayan Barlian alhamdulillah dari Bogor bersama keluarga ya, dan tentunya dengan timnya ya, dan Kang Agus Diapar Sidik dari Tasikmalaya bersama ibunda tercinta dan juga keluarganya. Dan ada Kang Ahmad Widyadi dari Cipamokolan Bandung, sebelahnya Masjid Al Jabar ya. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Baik, keutamaan kita adalah ketika kita mensyukuri nikmat, bersabar, ikhlas, dan senantiasa bertobat serta bersilaturahim, islah dengan sesama untuk memperoleh kebaikan dari apa yang menjadi lembaran-lembaran sejarah kehidupan kita masing-masing. Nah, pada pagi hari ini, insya Allah kita tambahkan lagi rasa syukur kita dengan menambahkan koleksi kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran disertai dengan membaca tarjamah dan tafsir dari Ibnu Katsir. Pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-Isra. Masih surat ke-17, surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Kita akan baca mulai dari ayat ke-100. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa tamatkan sampai akhir surat Al-Isra. Mari kita sama-sama niatkan, mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan oleh Rasul sebagai khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Baik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di surat Al-Isra ke-100 ini kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu dan kita mampu untuk mengamalkannya dan mengimaninya, makin tingkat keimanan kita meningkat. Kemudian kita juga menginginkan adanya keinginan untuk dapat mengamalkan sampai dengan menikmatinya, dan kita mampu menyebarluaskan, mendakwahkan dari apa yang sudah kita baca tersebut. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, cucu saya lagi nangis ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk bagian dari ikut bersama-sama mengaji. Kita mulai dari ayat ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikun
خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفز فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقاس ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Mari kita sama-sama sujud tilawah sebagai bukti bahwa kita mengimani ayat sajdah, menghadap kiblat, mengucapkan takbir dan bertasbih di dalam sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lanjutkan ke ayat ke 110. Ulidullaha awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Ayat-ayat yang kita baca sebanyak 12 ayat ya pagi hari ini dari ayat 100 sampai ayat 111 dari surat Al-Isra. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya, mudah-mudahan Allah Allah ampuni dosa-dosa kesalahan kita, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja kesalahan itu, ataupun karena keadaan atau kondisi. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa terus-terusan membaca Al-Quran dalam kondisinya masing-masing, insya Allah. Lagi banyak rezeki, banyak damnya, berarti memang harus dikondisikan lebih baik lagi. Ini artinya kurang baca Al-Quran. Karena kalau yang baca Al-Quran, biasanya suaranya akan terpelihara baik ya. Jadi yuk kita sadari, kita akui bahwa kita ini sangat ya lemah dalam membaca Al-Quran, baik lemah keinginan ataupun lemah kemampuan. Jadi yuk kita mohonkan kepada Allah agar kita selalu diberikan kemudahan, dikuatkan untuk tetap Rabbi Sidni ilma warzuqni fahma ya raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tanpa adanya kemampuan yang diberikan Allah, kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin sadaqallahul azim. Mari kita lihat setelah kita baca, mari kita telaah isinya melalui terjemah yang dari tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mulai ayat ke-100 surat Al-Isra. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanmu, ya, jadi sekiranya ya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanmu, Tuhanku, ya. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada orang-orang kafir, ya. Sekiranya kamu sekalian menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, ya, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Jadi ini teguran termasuk kepada kita yang kalau diberikan sesuatu yang merupakan hal-hal yang akan menjadikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu harta, baik itu kemampuan berupa ilmu, kita itu cenderung akan kikir. Artinya tidak menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tentunya paham bahwa pada saat kita memberikan kesempatan kepada orang lain
untuk berbuat, nah, kita kadang kikir terhadap apa yang akan kita miliki. Ada orang yang menginginkan mendapatkan ilmu, kita kikir menyampaikannya. Ada orang yang ingin mendapatkan dari rezeki yang ada pada diri kita juga kikir untuk menyampaikannya. Ada orang yang menginginkan tenaga dari kita, kadang kita kikir untuk berbagi. Inilah cerminannya bahwa seandainya Allah memberikan kepada kalian, ya, kepada kalian, maksudnya dalam hal ini jawaban Kangjeng Nabi kepada orang-orang kafir, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmatku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelajarkannya dan manusia itu memang sangat kikir. Artinya kalau manusia diberikan keleluasaan akan ada kecenderungan kikir kalau tidak ada keimanan. Nah, mudah-mudahan kita dikuatkan ya untuk selalu berada dalam keadaan keimanan dan tentunya kita mendapatkan kesempatan untuk tidak kikir. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya tentunya karunia Allah kepada kita untuk menjadi dermawan, untuk menjadi pemurah, untuk menjadi orang yang suka berbagi kepada sesama. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu, kepada Nabi Musa, maksudnya, sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Nabi Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Dia, Nabi Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. Ini dialog Nabi Musa dengan Fir'aun ketika berhadapan dalam rangka berdakwah mensiarkan Islam kepada Fir'aun. Jangan lupa mendakwahkan Islam itu tidak selamanya mudah. Tidak semuanya disediakan mimbar, panggung, kemudian disuguhin. Bahkan seringnya kalau oleh penguasa itu ditentang, dihalangi. Kalau perlu jangan sampai disampaikan. Nah, jadi pada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berada di jalan dakwah, jangan lupa. Para Nabi dan Rasul selalu ditentang oleh kaum-kaum yang merasa diri mampu, merasa diri punya kekuasaan. Padahal semuanya itu dari Allah, dan kalau seandainya Allah menghendaki maka tidak ada sedikit pun yang mereka akan kuasai, ya, tidak ada daya upaya. Nah, kemudian Firaun hendak mengusir Nabi Musa dan kaumnya dari bumi Mesir, maka kami tenggelamkan dia beserta orang yang berada di sekelilingnya seluruhnya, ya. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, maka kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Jadi Bani Israel yang sudah diselamatkan oleh Nabi Musa itu kemudian disuruh tinggal di negeri seberangan Mesir yang sekarang kita kenal dengan istilah negeri Palestina, ya. Kemudian di ayat ke-105-nya, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ini juga perhatian kepada Rasulullah bahwa Rasulullah itu hanya memberi kabar gembira dan memberi peringatan, bukan untuk mengislamkan apalagi memberikan hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita meminta hidayah kepada Allah, tentunya dengan memanfaatkan contoh teladan dari Rasulullah SAW dalam hal tata cara ibadah dan syariatnya. Hidayahnya mutlak hak prerogatif Allah. Ya, kita minta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Paling tidak sehari semalam kita meminta kepada Allah dalam sholat 17 kali. Karena memohon hidayah itu termasuk dalam rangkaian ayat suci Al-Quran, surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita tidak
berhenti, tidak sampai melupakan dari ayat-ayat tersebut, dan kita melanggengkan upaya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Kita juga bertahap ayat demi ayat, meskipun salah, meskipun keliru, tapi lakukan terus. Jangan sampai kita berhenti. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman sama sekali. Ya, sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur dan bersujud wajah mereka. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Ya, itu sebabnya kita tadi membaca ayat ini kemudian kita bersujud, namanya sujud tilawah karena ada ayat sajdah, ayat yang menegaskan tentang sujudnya manusia kepada Allah. Kita lanjut ke ayat yang ke-9, 109, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ya, mudah-mudahan kita juga menyungkurkan wajah, menangis dan bertambah khusyuk. Ya, karena itulah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat terakhir dari surat Al-Isra ini sering dibaca oleh qari ketika menjelang sholat subuh, menjelang adzan subuh. Ya, silakan kalau mau lenyap resapi dari dua ayat terakhir, ayat 110 dan 111 dari surat Al-Isra, biasanya sering dikumandangkan menjelang adzan subuh. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Al-Rahman dengan nama yang mana saja yang kamu dapat menyeru. Artinya dengan Asmaul Husna. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu.